Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwan Dirgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gue mau menceritakan tentang kisah si Badui yang tidak menyangka bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada laki-laki Badui yang telah memeluk Islam, tapi karena ia seorang fakir dan rumahnya jauh dari Madinah, ia belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Si Badui itu hanya berbayat memeluk Islam dan belajar tentang kepribadian dari para pemuka kabilahnya yang pernah mendapat pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan segala keterbatasannya itu, ia mampu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya, bahkan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ia mengikuti rombongan kabilahnya melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Sambil tawaf sendirian, terpisah dari orang-orang lainnya, si Badui ini selalu berzikir berulang-ulang dengan asma Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Orang Badui tersebut memang bukan orang yang cerdas, sehingga tidak mampu menghafal dengan tepat doa atau zikir yang idealnya dibaca ketika tawaf, sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Karena itu ia hanya membaca berulang-ulang asma Allah yang satu itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengikutinya, berjalan di belakangnya sambil mengucap juga, Ya Karim, Ya Karim. Alangkah terkejutnya si Badui itu, kemudian ia berpindah dan menjauh dari tempat itu dan orang tersebut, sambil meneruskan zikirnya. Karena ia menyangka lelaki yang mengikutinya itu hanya memperolok dirinya. Tetapi kemanapun ia berpindah dan menjauh, lelaki itu tetap mengikutinya dan mengucapkan zikir yang sama. Akhirnya si Badui berpaling menghadap lelaki itu dan berkata, Wahai orang yang berwajah cerah dan berbadan indah, apakah Anda sedang memperolok-olok aku? Demi Allah, kalau tidak karena wajahmu yang cerah dan badanmu yang indah, tentu aku sudah mengadukan kamu kepada kekasihku, ancam si Badui. Lelaki itu berkata, Siapa kekasihmu itu? Si Badui berkata, Nabiku Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya tegas. Lelaki itu tampak tersenyum mendengar penuturannya, kemudian berkata, Apakah engkau belum mengenal dan bertemu dengan nabimu itu, wahai saudaraku Badui? Belum, kata si Badui lebih tegas. Lelaki itu berkata lagi, Bagaimana mungkin engkau mencintainya jika engkau belum mengenalnya? Bagaimana pula dengan keimananmu kepadanya? Si Badui berkata, Aku beriman atas kenabiannya walau aku belum pernah melihatnya. Aku membenarkan kerasulannya walau aku belum pernah bertemu dengannya. Lagi-lagi lelaki itu tersenyum dan berkata, Wahai saudaraku orang Badui, aku ini nabimu di dunia dan pemberi syafaat kepadamu di akhirat. Tidak disangka oleh si Badui, lelaki yang mengikutinya itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sedang beribadah umroh. Sengaja beliau mengikuti perilaku si Badui itu karena beliau melihat begitu polos dan unik, menyendiri dari orang-orang lainnya, tetapi tampak jelas begitu khusyuk menghadap Allah dalam tawafnya itu. Si Badui tersebut memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan tak percaya matanya berkaca-kaca. Ia mendekat kepada beliau sambil merendah dan akan mencium tangan beliau. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya dan berkata,
Wahai saudaraku, janganlah perlakukan aku sebagaimana orang-orang asing memperlakukan raja-rajanya. Karena sesungguhnya Allah mengutusku bukan sebagai orang yang sombong dan sewenang-wenang. Dia mengutusku dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira, yakni akan kenikmatan di surga dan pemberi peringatan akan pedihnya siksa api neraka. Si Badui masih berdiri termangu, tetapi jelas tampak kegembiraan di matanya karena bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Nabi, menyampaikan salam dan penghormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Allah memerintahkan beliau menyampaikan beberapa kalimat kepada orang Badui tersebut, yakni, "Hai Badui, sesungguhnya kelembutan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni makna asma Allah Al-Karim, bisa memperdayakan. Allah akan menghisap, memperhitungkannya dalam segala hal, sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat dari Allah tersebut kepada si Badui. Kemudian si Badui berkata, "Apakah Allah akan menghisapku ya Rasulullah?" "Benar, dia akan menghisapmu jika dia menghendaki," ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Tiba-tiba si Badui mengucap sesuatu yang tidak disangka-sangka. "Demi kebesaran dan keagungannya, jika dia menghisapku, aku juga akan menghisapnya." Sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar pernyataan si Badui dan bersabda, "Dalam hal apa engkau menghisap Tuhanmu, wahai saudaraku Badui?" Si Badui berkata, "Jika Tuhanku menghisapku atas dosaku, aku akan menghisapnya dengan makfirahnya. Jika dia menghisapku atas kemaksiatanku, aku akan menghisapnya dengan pemaafnya. Dan jika dia menghisapku atas kekikiranku, aku akan menghisapnya dengan kedermawanannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terharu dengan jawaban si Badui itu, sampai menangis meneteskan air mata yang membasahi jenggot beliau. Jawaban sederhana tetapi mencerminkan betapa akrabnya si Badui tersebut dengan Tuhannya. Betapa tinggi tingkat makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia belum pernah mendapat didikan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi malaikat Jibril turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu Allah mengirimkan salam kepadamu dan berfirman, kurangilah tangismu karena hal itu membuat malaikat-malaikat pemikul arsy menjadi lalai dalam tasbihnya. Katakan kepada saudaramu si Badui, ia tidak perlu menghisap kami dan kami tidak akan menghisap dirinya, karena ia adalah salah satu pendampingmu kelak di surga." Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu dulu sepenggal kisah di kesempatan kali ini, dan nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman Anda supaya kita sama-sama saling berbagi, dan yang paling penting adalah subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika gua mengupload cerita terbaru. Gua Irwandi Irgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.